Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang terhormat Bapak Bahir Ramsyah selaku fasilitator dan yang terhormat Ibu Siti Rahayu selaku pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Yulia Wulandari dari PTSD Negeri Sri Rahayu Kabupaten Prinsewu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya bersama dengan Agus Nurika Cahyo dari UPT SD Negeri Sri Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Agus. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya Pak Agus, beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati ya bahwa kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu kepada Pak Agus bahwa kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan Pak Agus. Yang pertama yaitu tahapan pra-supervisi, yang kedua observasi, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi, yaitu berdiskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan segala sesuatu yang perlu Pak Agus siapkan untuk pelaksanaan supervisi supaya kegiatannya berjalan dengan lancar dan untuk meningkatkan pengetahuan serta kompetensi Pak Agus dalam pembelajaran. Nah, Pak Agus, saya ini bertanya nih, apa nih harapan Pak Agus dengan percakapan kita hari ini? Harapannya percakapan kita hari ini yaitu saya nanti mendapat masukan yang dia misalnya kalau ada yang salah, silakan untuk dibenahi, tentunya untuk kita bertukar pengalaman. Oh gitu. Jadi Pak Agus berharap ya diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini kita dapat bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, mungkin begitu ya Pak Agus ya. Nah, Pak Agus, Bapak kan akan melaksanakan supervisi ya Pak Agus ya. Kemudian materi apa yang akan Bapak sampaikan untuk pembelajaran? Saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai sistem peredaran tubuh, peredaran darah dalam tubuh, kemudian akan saya kaitkan dengan pantun. Oh begitu. Jika Pak Agus akan pembelajarannya yaitu sistem peredaran darah pada tubuh, Iya. kemudian dikaitkan dengan pantun ya Pak Agus ya. Nah, kan setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajarannya ya Pak Agus ya. Iya. Tujuan pembelajarannya apa Pak Agus? Tujuan pembelajaran tentunya siswa mampu memahami bagaimana darah dalam tubuh itu beredar di dalam tubuh, kemudian juga mampu nanti ada peran Bu, bermain peran. Jadi siswa mampu memerankan apa yang telah ia pilih, kemudian membuat pantun Bu, karena ada kaitan dengan pantun yang muaranya nanti siswa memahami bagaimana pantun dan juga dapat membuatnya sendiri. Seperti itu. Jadi siswa akan diajak bermain peran ya Pak Agus ya. Iya. Bermain peran tentang sistem peredaran darah tubuh. Kemudian siswa juga akan Pak Agus ajak untuk membuat pantun Iya. supaya mengerti apa ciri-ciri pantun dan bagaimana cara membuat pantun. Seperti Iya. itu ya Pak Agus ya. Iya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa nih area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan? Area pengembangannya itu yaitu ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini seperti misalnya membantu berdoa, terus kemudian ada juga bernalar kritis dan juga kreatif. Kemudian nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu karena saya menggunakan beberapa konten untuk pembelajaran, nah, disitulah letak berdiferensiasinya juga. Siswa akan memperagakannya, yaitu kalau memperagakan berdiferensiasi Proses ya Pak Agus ya. proses yang Ada lagi Pak Agus lainnya? Oh jadi nanti area pengembangannya itu Bapak akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian selain itu juga disiplin positif. Nah, kemudian Pak Agus untuk pelaksanaan supervisi apa nih yang sudah Pak Agus siapkan? ya sudah saya siapkan tentunya RPP ya Bu ya. Nah, di dalam RPP itu ada disiplin positifnya Bu, kemudian
disiplin positif itu yang kalau di awal salam tentunya. Kemudian ada juga KSE kesadaran diri, pengelolaan diri. Kemudian di dalamnya juga terdapat diferensiasi konten, terus proses dan juga produk. Kemudian ada muncul lagi KSE keterampilan berrelasi. Ini nanti karena akan dibuat kelompok untuk kerja kelompok. Itu kerja kelompok itu terjadi di bermain peran dan juga praktek membuat pantunnya Bu. Nanti saya akan buat kelompok. Kemudian ada KSE lagi keterampilan berrelasi, itu yang di pantun, yang di awal tadi itu di bermain peran, yang kedua ini untuk yang di pantun. Kemudian ada berdiferensiasi produk. Ini yaitu di sini siswa membacakan Bu, membacakan hasil pantunnya. Kemudian ada disiplin positif, ini bernalar kritis, dan juga disiplin positif yang kreatif. Kemudian tentunya ada kesimpulan, penutup itu, terus untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, tentunya selain LPP saya juga menyiapkan LKPD, juga penilaian, ya sesuai dengan yang Ibu sampaikan waktu itu Bu, yang sosialisasikan waktu itu. Jadi ini saya coba untuk terapkan di pembelajaran kelas saya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Jadi Pak Agus sudah menyiapkan RPP ya Pak Agus. Coba boleh saya lihat. Ya, ini adalah RPP yang sudah kemarin kita buat sama-sama ya Pak Agus ya. Ya. Jadi di dalamnya sudah ada KSE-nya, ada disiplin positifnya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasinya juga. Selain itu juga Pak Agus sudah menyiapkan LKPD dan media tentunya ya Pak Agus ya. Iya. Luar biasa sekali persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Agus. Nah, selanjutnya nih Pak Agus, pembelajaran Pak Agus lakukan itu strategi apa yang akan digunakan? Strategi yang saya gunakan yaitu nanti ada pembelajaran berkelompok. Jadi pembelajaran berkelompok yaitu yang pertama saya menggunakan PowerPoint itu untuk menyampaikan sedikit gambaran materinya. Kemudian saya bagi kelompok. Nah, di bagi kelompok itu untuk menyelesaikan bermain peran. Dimulai dari bagi kelompok itu mulai bermain peran. Kemudian kerja kelompok itu berlanjut ke pelajaran pantun Bu. Di situ untuk agar siswa lebih mudah dalam memahami pantun itu seperti apa. Jadi saya buat kelompok juga. Strategi saya intinya bermain peran dan juga kelompok dan nanti dipresentasikan. Luar biasa sekali. Jadi nanti ketika pembelajaran anak-anak itu diajak untuk bermain peran. Kemudian untuk berkelompok ya Pak Agus ya, untuk meningkatkan keterampilan berrelasinya mereka. Ya, jadi mereka nanti diajak berkelompok untuk mendiskusikan pembelajaran yang akan Pak Agus sampaikan. Setelah itu mereka akan mempresentasikannya ke depan kelas. Ya, luar biasa sekali. Saya setelah mendengar pemaparan dari Bapak ini jadi udah gak sabar lihat seperti apa pembelajaran di kelas Bapak. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi tidak Pak? Seperti apa yang akan dipersiapkan dan strateginya? Mungkin ada yang sedikit terlewat tadi. Sepertinya cukup Bu. Karena ya mungkin medianya, tapi ada mungkin yang perlu agak was-was. Apa yang membuat Pak Agus agak khawatir nih, agak was-was? Jadi itu tentang manajemen waktu Bu. Karena kalau sudah di kelas itu biasanya ya kita manusia itu bisa berencana, tapi terkadang ketika menerapkan ada yang tertinggal karena mungkin waktu yang memburu, karena ini sudah mau istirahat, ini sudah mau pulang. Nah itulah kadang kita tidak bisa disiplin waktu, manajemen waktunya. Gitu. Jadi Pak Agus nih khawatir tidak bisa manajemen waktu secara baik gitu ya. Iya. Karena keasikan dengan murid-murid ya, benar sekali. Ketika kita sudah berhadapan dengan murid-murid, pastinya kita nggak sempat nih lihat jauh lagi kan ya. Iya. Nah, kemudian untuk menghadapi itu Pak, apa nih solusi yang kira-kira Bapak akan terapkan nanti? Mungkin kalau yang strategi yang saya terapkan untuk menghadapi manajemen waktu ini itu ya saya berusaha untuk gimana caranya lebih tepat waktu lah. Mungkin sebentar-bentar lihat jam bisa lah. Atau biasanya kalau siswa ini kerja kelompok itu yang membuat lama bukan karena mereka berdiskusinya terlalu asik, terlalu banyak pertimbangan, itu yang membuat lama. Mungkin nanti kasih waktu untuk
berdiskusi kelompoknya. Jadi nanti ketika pelaksanaan diskusi Pak Agus beri Batasan waktu. iya batasan Iya. waktunya ya, supaya mereka juga belajar untuk memanage waktu. Mungkin ada lagi Pak Agus solusi lain selain itu? Solusi lain itu aja sih. Itu aja ya. Oh, hanya Mungkin. membatasi waktu saja. Atau ibu ada masukan mungkin untuk ibu mau begini ya. Mungkin nanti itu ya Pak Agus ya, setiap presentasi pastinya ada yang ingin bertanya kan? Iya. Nah mungkin masukan dari saya, ketika nanti presentasi berjalan ada sesi tanya jawab, mungkin itu nanti dapat dibatasi, hanya beberapa siswa saja yang boleh memberikan tanggapan ataupun masukan sifat pertanyaan kepada kelompok yang berbeda. Mungkin itu atau mungkin ada lagi setelah saya beri masukan Pak Agus dapat inspirasi lainnya. Masukannya bagus. Sepertinya emang seperti itu bisa diterapkan karena memang kalau di kelas itu antusias siswanya ketika semuanya berpresentasi penasaran gitu, pengen tanya. Jadi mungkin bisa dibatasi nanti dulu. Kemudian nih Pak Agus, untuk mensukseskan pelaksanaan psikologinya ada seseorang atau siapa sih yang dapat Pak Agus ajak supaya pelaksanaan itu berjalan dengan lancar? Tentu saja murid ya Bu ya, karena mungkin murid akan saya ajak berkoordinasi biar gimana lebih siap tentunya untuk, karena ya tidak murid pasti tidak terbiasa Bu kalau ada selain guru yang masuk dalam kelas, pasti mereka akan sedikit kaku ya. Itu mungkin sebelum belajar mungkin saya kondisikan bahwa saya nanti ada ibu yang masuk kelas seperti itu. Ya tidak terlalu kaku-kaku amat gitu, dia bisa lebih rileks gitu. Jadi itu ya untuk mensukseskannya otomatis murid ya, karena Iya. kan pelaksanaan supervisi ini kan dilaksanakan di kelas. Iya. Nah di kelas itu otomatis hanya ada murid. Nah kemudian mereka pasti nantinya akan kaku, ya canggung lah ya Pak Canggung, Agus iya. ya. Iya benar. Canggung karena biasanya hanya ada satu guru, kok ini kok ada Bu Yulia di situ gitu kan. Nah, betul sekali. Nah Pak Agus, dari rencana-rencana yang sudah kita diskusikan nih dari tadi, kapan nih rencananya akan dilaksanakan? Soalnya kan hari Senin. Ya, kita akan melaksanakan seperti di kelas ya Pak Agus ya. Kemudian setelah dari diskusi-diskusi ini tentu Pak Agus berkomitmen nih, komitmen Bapak setelah melaksanakan diskusi kita ini. Ya, komitmen saya yaitu berusaha menerapkan apa yang telah saya rencanakan biar ya itu bagaimana untuk manajemen waktu, mungkin tadi masukan dari Ibu tadi ya bisa saya terapkan juga agar tidak melebar kemana-mana biasanya, agar waktunya itu cukup untuk mengeluarkan semua yang ada di FPP itu. Jadi cukup bagus, luar biasa sekali komitmennya Pak Agus. Jadi supaya belajar lebih aktif gitu ya Pak Agus ya. Jadi sesuai yang sudah direncanakan, semoga dapat berjalan dengan lancar dan hambatan-hambatan yang Bapak alami lagi semoga saja dapat terlewati semua Pak Agus ya. Baik, kita ini sudah di ujung diskusi kita nih Pak Agus. Nah, yang mau saya tanyakan terakhir nih Pak Agus, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan diskusi dengan saya pada siang hari ini? Ya, senang ya Bu ya, karena tentunya sudah bisa mengontrol saya. Ya, tadi ada kekhawatiran yang alhamdulillah bisa saya curhatkan dan juga mendapatkan solusi dari Ibu. Jadi sering-sering Bu seperti ini Bu. Jadi mungkin nanti saya akan sering-sering berdiskusi dengan Ibu bagaimana untuk mungkin kalau ada masalah di kelas bagaimana menyelesaikannya, mungkin saya bisa mohon waktunya untuk Kita di sini belajar bareng-bareng ya Pak Agus ya. Benar ya, saya dapat mencuri ilmu dari Pak Agus juga dapat sedikit ilmu dari saya yang telah saya peroleh seperti itu. Nah, mungkin cukup ya Pak Agus ya diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika pada diskusi ini mungkin saya ada salah kata, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan buat Pak Agus, gitu Pak Agus. Sama-sama ya Bu ya, kalau mungkin saya ada yang salah. Mungkin nanti waktu penerapannya juga ada yang selip, ya mohon dimaafkan seperti itu. Ya, kita, Mohon masukannya juga Ibu. Ya, kita belajar bareng-bareng ya Pak Ya. Agus ya. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Semoga tenang supervisi dapat berjalan dengan lancar, Amin. sukses. Seperti
seperti sesuai dengan rancangan yang sudah Pak Agus buat. Terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sehat? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelasnya, silakan dipimpin doa. Ilmu yang kita cari hari ini, yang anak-anak cari hari ini dapat meresap, ya. Oke, Bapak akan periksa kehadiran. Siapa ini? Adi Putra Pratama? Berangkat ya. Anugrah Balik? Hadir. Aurel Nur? Hadirah. Barat? Hadir. Cahaya? Hadirah. Danang? Hadir. Desti? Hadirah. Faizal? Hadir. Hani? Hadir. Meilatul? Hadirah. Mita? Hadirah. Nazwa? Hadirah. Nur? Nur Khalifah? Pandu? Hadir. Reva? Hadirah. Oke. Gimana keadaannya? Tadi sehat ya? Udah sarapan belum? Yakin? Ada yang belum sarapan? Ada. Aman berarti ya. Gak ada yang nanti tiba-tiba pingsan ya. Oke. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu syukur. Oke. Kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah peserta didik dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Oke, kita hari ini akan belajar tentang apa berarti? Organ peredaran darah. Nah, berikutnya peserta didik dapat membuat gambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan rinci. Lalu peserta didik dapat menyimpulkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Jadi nanti selain ada peredaran darah juga ada pantun. Nah, peserta didik
Jadi dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, nanti setelah kita belajar pantun, kita juga akan membuat pantun. Bisa belum? Sudah bisa belum? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang silakan amati gambar berikut. Lihat nggak nih? Jelas nggak sih? Apa yang bacanya coba? Aorta. Oke. Ini adalah bagian-bagian. Ini apa nih? Gambar apa nih? Jantung ya. Jantung pisang ya. Kenapa itu jantung pisang namanya jantung pisang? Karena bentuknya mirip tuh. Namanya jantung. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung. Ada aorta, ada pembuluh darah balik kapa atas, ada katup pulmoner, ada katup tricuspid, ada serambi kanan, ada pembuluh darah balik kapa bawah, ada bilik kanan, ada otot kapiler, ya. Ada arteri koroner, ada bilik kiri, ada katup aorta, ada katup mitral, ada serambi kiri, dan terakhir ada arteri pulmonalis. Ini adalah bagian jantung. Oke. Wah, bocoran tadi ya. Sekarang Bapak tutup. Nih, masih ingat tuh gini aja ya. Oke. Masih ingat nggak? Coba sebutkan. Ada yang masih ingat? 1,5 tahun dulu baru disebutin. Ayo kawan. Ayo. Tadi barusan dibaca. Yuk. Serambi kiri. Serambi kanan. Otot kapiler. Banyak tadi. Aorta. Apa lagi? Ini sebelah sini belum ini. Loh, barusan baca. Gimana ini? Oke, kita cek. Iya, gimana barusan juga baca, sudah lupa. Oke, ini ada di buku kalian. Silahkan dibuka bukunya. Halaman? Halaman 3. Oke. Jadi ini fungsinya jantung adalah untuk fungsi jantung adalah memompa darah. Jadi jantung itu besar kecil. Jadi waktu ini dia mendorong darah keliling gitu. Kurang lebih seperti itu bedanya. Terbang gitu. Makanya kayak berdebar jantungnya. Oke, pinter. Tadi fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, jantung, sistem peredaran darah manusia itu kan dari jantungnya. Ini kok seperti dia. Nah, lihat seperti ini. Kalau dibuka, kurang lebih seperti ini. Ini kaki ya, ini kepala. Nah, ini nih, jantung kayak gini nih. Kita lihat bagiannya. Apa bagian jantung pada? Ada kapiler paru-paru, ada serambi kiri di sini, atas sini, ada serambi kanan, atas yang sebelah kanan, ada bilik kiri, di bawahnya serambi kiri,
dan kiri kanan, dan ada kapiler. Darah manusia itu ada dua, yaitu ada peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Ini bagian-bagian yang lebih lengkap. Baik. Di nomor ini ditandai dengan nomor 1 selam di kanan mana satu di sini, selam di kiri nomor 2 di sini, pilih kanan nomor 3 sebelah sini, pilih kiri nomor 4 sebelah sini, pena nomor 5 ini pena, arteri nomor 6 ini arteri, kemudian tubuh nomor 7 nih bawah, paru-paru nomor 8 di atas, kepala dan tangan nomor 9 sini, arteri pulmonalis nomor 10 sini, yang menuju ke apa ini tadi paru-paru, kemudian pena pulmonalis nomor 11 dari paru-paru menuju ke nomor 2 seram di kiri. Kemudian ada yang terakhir aorta nomor 12, yaitu ada di sini. Ini dari jantung menuju ke tubuh, menuju ke kepala dan tangan. Oke, ya peredaran darah besar itu ada nomor 4, 12, 6, 7, 5, 1. Jadi peredaran darah itu ada dua. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Nomor 4, apa itu? Dimulai dari nomor 4. Dari bilik. Dia naik. Ditiup sama jantung. Oh iya, melewati 12 ya harusnya. Melewati 12. 12 apa tadi? Dari 12 mengalir ke sini. 6 apa? Arteri mengalir lagi di sini ke tubuh, kemudian mengalir lagi ke nomor 5 apa tuh? Vena. Kemudian balik lagi ke jantung, yaitu di bagian nomor 1 serambi kanan. Jadi urutannya dari nomor 4 bilik kiri ke nomor 12 itu ada aorta, tiup lagi sama dia, pompa lagi. Ke nomor 6 itu ada arteri, pompa lagi ke seluruh tubuh, kemudian dipompa lagi. Ke nomor 5 ada vena, pompa lagi, masuk lagi ke jantung. Itu di serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Kenapa kok peredaran darah besar namanya? Karena ke seluruh tubuh, mengalir ke seluruh tubuh, makanya dibilang besar. Nah, sekarang yang kecil, peredaran darah kecil. Ini lebih singkat perjalanannya, nggak jauh, dekat. Dari nomor 3, mana nomor 3? Dari sini, dipompa naik. Ke nomor 10, apa tuh? Arteri pulmonalis dipompa lagi ke nomor 8 paru-paru, dipompa lagi ke 11 vena pulmonalis, dipompa lagi ke nomor 2 apa tuh? Jadi intinya kalau peredaran darah kecil itu hanya perjalanan dari jantung ke paru-paru balik lagi ke jantung. Kalau yang peredaran darah besar itu dari jantung muter-muter ke badan balik lagi ke jantung, makanya lebih besar. Tuh, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Lanjutkan. Beneran ada paham nih? Beneran nggak ada pertanyaan? Nanti kita ada bermain peran juga. Oke. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
dihitung sampai 1, 2, 3. Beritahu mulai. 1, 2, 4. 1. Oke, yang satu angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, 6. Yang dua angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tiga angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, cukuplah. Kita buat 3 kelompok pada 2 kelompok. Buat 3 kelompok. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ya. Mejanya bisa disatukan dong. Ayo, mejanya disatukan. Yuk, mejanya disatukan. Jadi kita akan bermain peran. Ada yang jadi serang di kiri, ada yang jadi bilik kanan, ada yang jadi bilik kiri. Oke. Karena ini ada yang kelompoknya ada 6 orang, ada 5 orang. Yang 6 orang sesuai dengan ini. Yang 6 orang berarti dapat perbedaan besar pasti besar. Yang perbedaan kecil yaitu hanya yang kelompok 5 orang, yaitu kelompok 3. Jadi nanti kelompok 1 adalah peredaran darah besar, kelompok 2 peredaran darah besar, kelompok 3 peredaran darah kecil. Ini urutannya. Jadi nanti ada yang berperan. Misalnya nih sebagai nomor 4, bilik kiri, sebagai aorta, sebagai arteri, sebagai tubuh, ada yang sebagai vena, dan ada yang serambi kanan. Jadi sesuai ini ya. Paham? Sampai sini paham? Nah, berarti yang sebagai darah siapa ya? Nanti ada yang sebagai darah. Kayak gini. Karena ini kita kekurangan siswa, jadi cuma ini, Bapak akan berperan menjadi salah satunya. Bapak akan berperan menjadi salah satunya. Misalnya di peredaran darah besar, Bapak akan menjadi bilik kiri. Nanti ada yang lainnya. Yang satunya, satu orang sisa itu menjadi darah yang keliling kemana-mana. Jadi nanti tugasnya si darah, misalnya dimulai dari Bapak bilik kiri, dia nanti akan bergeser ke temannya dan seterusnya. Oke, peran sebelah sini, berarti sebelah sini, main perannya sebelah sini. Oke, silakan dipahami alurnya kemana, terutama siapa yang menjadi siapa. Bapak ditugaskan menjadi apa? Jadi salah satu setiap kelompok, nih Bapak di peredaran darah besar, Bapak menjadi nomor 4, yaitu bilik kiri. Di peredaran darah kecil, Bapak menjadi bilik kanan. Oke. Di peredaran darah besar, Bapak menjadi bilik kiri. Peredaran darah kecil, Bapak jadi bilik kanan. Dia yang mengatur. Misalnya gini. Dimulai dari, perhatikan dulu nah. Halo. Halo. Misalnya nih, dimulai dari peredaran darah besar. Jadi dia sambil megang. Nih, jadi gini. Misalnya selama ini. Jadi gini. Di dalam, misalnya nih ya, ini yang bagian menjadi sutradara, tunjuk satu orang untuk menjadi sutradaranya. Di dalam peredaran darah besar, darah akan mengalir dari serambi kanan menuju ke
menuju ke mana. Dan diakhiri dengan masuk kembali ke jantung, yaitu masuk melalui mana. Paham? Tunjuk siapa orang yang bakal ngomong. Bisa kita mulai? Ya cepat, kita langsung mulai saja. Oke. Daripada nanti lama-lama. Oke, kita lanjut ke peredaran darah besar. Silakan untuk kelompok berapa yang mau duluan. Ya kelompok 1 silakan maju dulu. Sini. Ayo semuanya. Kelompok 1 apa aja berarti? Peredaran darah besar ada apa aja? Ada apa aja? Nomor 4 apa itu? Bilik kiri berarti Bapak ya. Aorta siapa ini? Menjadi aorta siapa? Ini. Kemudian setelah aorta? Setelah aorta apa? Arteri sini. Tubuh. Kemudian vena siapa? Plus serambi kanan. Plus sudah. Bapak ya. Ini siapa yang jadi darah? Oh, bangga gini. Siapa yang mau jadi sutradara ini? Saudara siapa? Iya, ngomong doang. Ya, silakan Wilson. Dari diri kiri. Berikutnya mengalirnya sebelah sini nih. Siapa? Setelah diri kiri apa? Setelah diri kiri siapa? Sini. Sebelah Bapak. Berikutnya siapa? Sampingnya lagi. Mutar, berputar. Melingkar kita, melingkar. Terus siapa lagi? Setelah apa itu? Arteri siapa? Kemana? Tubuh. Setelah tubuh. Setelah tubuh. Kemana? Ayo. Siapa? Pena. Terus? Serambi kanan siapa? Udah iya toh. Udah sini berarti sampai Bapak siapa? Setelah diri kiri siapa? Ayo. Itu darahnya jangan kemana-mana horor. Darahnya jangan kemana-mana. Darah dari saya, dari sini. Oke. Darah dimulai dari bilik kiri. Yuk. Siapa mau jadi sutradaranya? Ngomong. Ya, gini. Sistem peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri. Kemudian aorta. Darah menuju aorta. Jadi dari bilik kiri ditiup sini. Kemudian ditiup lagi oleh aorta menuju ke arteri.
lalu Tubuh. lalu ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh darah ke Pena. vena. Dari vena Saluran kanan. ke selang kanan. Setelah itu Bilik. balik Balik ke lagi. bilik kiri. Nah, seperti itu. Darah tuh mondar mandir. Bukan gabungan dia, mondar mandir. Sana sini. Seperti itu. Beri tepuk tangan untuk Bapak satu. Yuk, kelompok dua berikutnya. Dapat tubuh. Udah sama aja. Siapa darah? Siapa darah? Kalau tadi kelompok satu malu-malu nggak berani ngomong ya, silakan kelompok dua. Harus berani. Lihat tuh tanya kok tanya bapak. Yuk. Dilihat tuh dari mana tuh? Dari mana tuh? Tuh apa tuh? Jawab tanya udah benar? Udah benar udah? Nah, jawab. Biar lebih bagus lagi. Dong, hentikan dong. Konsentrasi. Oke. Akan dimulai. Bagusnya gini. Kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan memperagakan sistem peredaran darah pusat. Nah, oke. Kita mulai ya. Darah mengalir ke aorta. Darah lalu mengalir ke arteri. Iya. Darah lalu mengalir ke seluruh tubuh. Darah lalu mengalir ke vena. Darah lalu mengalir ke serami kanan. Lalu balik ke bilik kiri. Oke, bagus tuh. Tepuk tangan untuk Bapak dua. Oke, jadi dikumpulkan. Main. Ya, silakan kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Siapa yang jadi dah? Yang nomor 1 apa itu? Dari mana? Dari mana? Nah, kelompok 1, tenang. Dada kecil, dimulai dari Tiga apa itu? bilik kanan. Ini bapak nih, bilik kanan mami. Nah, kemudian pulmonalis. Siapa? Sampai sini berarti. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperagakan sistem peredaran darah kecil. Darah
Di kamu sekalian. Agak jauhan dikit, agak jauhan. Biar udaranya sekelilingnya lumayan. Kemudian darah mengalir ke vena pulmonalis, lalu mengalir ke serambi kiri, balik ke serambi kanan. Oke, tepuk tangan buat selain peredaran darah dan peredaran darah. Jadi di dalam sistem peredaran darah itu, ini ada di sini tanda dengan warna biru dan abu-abu. Yang warna biru yaitu darah. Daerah banyak darah mengandung O2. O2 itu apa? Oksigen. Mantap. Oksigen. Nah, ini darah mengandung oksigen. Oksigen itu yang kita hirup. Ini oksigen. CO2 itu apa? CO2 itu apa? Karbon dioksida. Jangan lupa dong. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Jadi yang biru ini oksigen, yang abu-abu ini karbon dioksida. Jadi darah dari itu, nih kan di sini oksigen itu beredar ke seluruh tubuh. Kemudian dalam tubuh oksigen tadi itu bertukar peran, berganti menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak bagus untuk kesehatan kita, makanya dikeluarkan. Nah, paru-paru tumbuhin. Ini lari lagi. Jadi dari paru-paru ya, kan dari hidung ke paru-paru ya. Nih, hidung kan masuknya ke paru-paru ya. Set keluar sini, set masuk ke jantung, dipompa. Di jantung ini oksigen bercampur dengan, di sini sudah bercampur dengan darah, dipompa ke sini, ikut mengalir dalam tubuh, keluar masuk lagi ke jantung, lalu dipompa lagi ke paru-paru, dibuang. Prosesnya itu sangat cepat. Coba kalian, tanpa kalian sadari, kalian itu menghirup dan melepaskan, membuang karbon dioksida. Itu cepat. Secepat itu peredaran darah manusia. Karbon dioksida itu tidak bagus untuk kesehatan manusia. Contohnya nih. Manusia itu kalau plastik ya, kalian masukin di kepala, terus diikat, ya rubber, lama-lama orangnya kenapa? Padahal ada udaranya loh. Karena yang dihirup karbon dioksida, tidak ada oksigennya. Oksigennya nggak masuk. Yang keluar dari hidung kan karbon dioksida, dihirup lagi, keluarin lagi, dihirup lagi. Akhirnya darah dalam tubuh ini isinya karbon dioksida. Meninggal. Oke, kalau kita sudah bermain peran, sekarang salah satu peredaran darah dalam tubuh ini itu mengalir melalui denyut nadi. Kita bisa menghitung denyut nadi kita. Tahu denyut nadi di mana kan? Mana? Angkat tangannya.
Ada, horor ada. Ada. Tangan. Kalau sini loh, ini loh. Sini. Ada di tangan dia rasa. Tuh. Aku dua. Ya kanan sama kiri ya ada semua. Kanan sama kiri ada semua. Ada, enggak ada horor namanya. Nah, yang kalian rasakan itu adalah darah yang mengalir. Jadi ini darahnya lewat nyut itu darah yang dipompa seluruh tubuh. Tuh, rasakan? Rasakan. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 1 menit. Kalian hitung berapa denyut nadi kalian. Oke, nanti kalau Bapak bilang mulai, kalian sampai Bapak bilang stop. Nah, itu berapa? Kalian pilih. Oke, paham? Oke, sebelum itu kita tarik nafas dulu. Teruskan. Lagi. Teruskan. Sekali lagi. Teruskan pelan-pelan. Tenang. Yuk, siap-siap. Bapak kasih timer ya. Stopwatch. Ya, satu. Siap-siap hitung ya. Sudah ketemu dengan nadinya? Ya. Hitungnya dalam hati. Ya. Teriak-teriak gitu kan. 1, 2, 3. Stop. Kebanyakan seperti ini. Kebanyakan begini. Kita 10 detik aja. 10 detik aja. Ya. 10 detik aja. 10 detik aja. Siap. Tarik nafas dulu. Hembuskan pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3. Stop. Ya, diingat-ingat. Ingat-ingat. 1, 2, 3. Oke, sekarang semuanya berdiri. Buktinya udah berdiri. Dirinya bener. Oke. Dan semuanya berdiri. Sekarang konsentrasi. Oke. Caranya gini. Kalian pernah lihat saya? Itu kan ada yang ya. Oke. Sekarang silakan jalan kakinya tempat, tapi agak lama. Bapak kasih waktu dalam apa tarik di tempat. Siap. Setelah Bapak bilang stop, kalian loncat, teriak, wah, oke? Ya, 1, 2, 3. Jangan cepat. Stop. Oke, sekarang langsung lagi dinanya pegang, kita hitung dalam 10 detik juga. 1, 2, 3. Stop. Lebih banyak apa berkurang? Lebih banyak apa berkurang? Oke. Bukan berapanya, lebih banyak apa enggak? Ada yang berkurang? Ya, kalau ada yang berkurang. Oke, Dodo, Bapak kasih tahu. Apa kok lebih banyak? Aku yang tahu. Semakin kita banyak bergerak, maka jantung kita memompa semakin cepat. Itu kenapa? Untuk mengimbangi gerakan kita. Maka kita harus olahraga. Untuk apa olahraga? Untuk kesehatan jantung.
untuk kesehatan jantung. Jadi jantungnya biar nggak santuy terus. Kalau kita nggak pernah olahraga itu jantung itu santai. Begitu dia ada olahraga, kaget dia. Tahu-tahu orang kita biasa santai, tahu-tahu dikejar sama kaki 4, duduk ya, lari itu. Pasti kita akan merasa lagi capeknya. Kalau di buku itu halaman 3 sampai halaman 6 itu ada informasi yang bisa kalian baca. Anak-anak baca, itu ada bagian jantung, ada bagian pembuluh darah, ada bagian paru-paru, dan ada juga bagian jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Di setiap organ tadi tiga itu jantung, pembuluh darah, paru-paru itu ada bagian-bagiannya. Silakan untuk kelompok 1 ini tuliskan informasi tentang jantung yang kalian dapatkan setelah membaca bagian jantung. Jantungnya aja. Jantung itu seperti apa? Bagiannya apa? Cara kerjanya gimana? Itu ada di sini. Yang ini pembuluh darah. Yang nomor 3 adalah paru. Yap. Tuliskan satu aja. Satu kelompok menuliskan satu saja. Nah, ada yang menulis, ada yang membantu mencari tahu informasinya. Ada yang membantu untuk mencari tahu informasinya. Jangan panjang-panjang, kalau panjang-panjang namanya nyalin. Bapak nggak dulu nyalin, disuruh merangkum apa yang sudah kalian baca. Yuk, silakan. Mas. Kerja kelompok ya, Nek, ya. Sudah selesai. Nomor 1 gimana kabarnya? Itu lagi. Oke, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah. Sekarang silakan kelompok 3 duluan. Semuanya. Kelompok 3 semuanya mari sini. Ayo, mas. Semangat, jantungnya biar berolahraga jantungnya. Halo. Kita saksikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nomor 1 dan 2 memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adalah pembuluh darah. Silakan potong untuk nomor 2, berikutnya nomor 1 yang maju. Singkat padat jelas. Ayo. Bapak aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Halo. Halo. Oke, itu adalah tentang jantung. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi ada informasi baru tuh, jantung mempunyai otot-otot yang sangat kuat. Disebut apa tadi? Miokardium. Motorku. Oke. Itu adalah redaksinya. Sekarang kita akan ice breaking. Tahu ice breaking enggak? Ice breaking. Saatnya ice breaking untuk memicu semangat anak-anak lagi. Oke, sekarang ice breakingnya adalah bisikan berantai. Bisik-bisik berantai di tangan setiap kelompok. Kelompok baris ini, kelompok 1, 2, dan 3. Garis ke belakang, ke belakang meja. 1, 2, 3. Nomor 2 ini, nomor 2 lurus ke sini. Nomor 3. Ayo. Tinggal baris doang. Masya Allah. Yang kelompok 1, yang paling depan ambil pena dan bukunya. Yang paling depan. Ya. Sekarang siap gerak. Tangan gerak. Tangan, gerak, ya, depan depan. Ayo. Yang benar. Yang lurus tuh tangannya. Gerak. Akan bisik berantai. Yang paling belakang, tahu cara mainnya yang pernah lihat di TV ya? Ditepuk gitu, kalau belum ditepuk jangan tengok ya. Oke. Nah, yuk. Yang paling belakang di sini. Nanti yang depan tulis apa yang kamu dengar. Oke, sini, yang paling belakang. Sini yang paling belakang.
Siap? Oke, udah siap. Silakan didengarkan. Bisikin aja. Nggak boleh. Jangan keras-keras. Namanya bisik-bisik itu nggak keras-keras. Oke, 1, 2, 3. Alon. Ayo. Ya udah oleh surat. Tulis tak kermune. Tulis dengarnya apa? Tulis saja. Jangan kelihatan kenapa kain di sini tulis ke depan tak? Mata. Nggak boleh dong. Udah. Udah kalau miskin udah jangan belakang lagi dah. Nggak seru. Udah. Tiga nih. Udah kelompok 5 orang. Udah. Oke, sekarang adepin sini semua jawabannya. Kelompok 1 jawabannya adalah laron muter-muter nang uleren. Laler muter-muter nang laler. Alor-olor muter kalori. Coba kita cari tahu siapa penyebab salahnya. Yang paling belakang apa? Tunggu dulu. Salah. Yang nomor 2 apa? Bener ya? Halo dia. Iya, kamu dia. Ayo, apa? Salah. Ngomong nih. Apa? Apa? Ejil. Salah. Berarti kelompok 1 salahnya dari sini. Nah, kelompok 2 coba apa mau? Apa? Kamu? Kelompok 2 dan 3 kesalahan pada yang paling belakang. Masih mending kelompok 1. Oke. Duduk sekarang. Lagi, dulu. Konsentrasi. Kita dapat simpulkan, jadi orang jangan mudah percaya sama omongan orang lain kalau nggak tahu kenyataannya. Contohnya kayak tadi tuh, itu kayak orang kalau biasa kalau di rumah, kalau biasa Jawanya ngerasa nih, ngerti ora? Ini cakai tukang ngupil.
Tambah-tambahin, nyampe temennya satunya lagi ngomongnya, jangan nikahin. Kan si A, si B. Katanya si B, si A, tukang mobil. Kalau tukang ngeces, nah padahal nggak ada tukang ngeces, ditambahin. Contohnya kayak gitu tuh. Jadinya salah paham. Makanya kalau nggak tahu kenyataannya, jangan di-share, jangan dibagikan. Oke, muter-muternya udah. Yang benar adalah laler, muter-muter, nang, lore, rel. Lore, rel. Ayo, kalau di ngomong cepat, susah emang. Coba cepat. Oke. Tadi kita menyanyikan lagu judulnya manusia itu bersyukur, kita itu hidup itu harus bersyukur. Contohnya nih, contoh mudahnya aja. Untungnya si bilik kanan ini masih mau kerja. Nah, gara-gara satu ini ada error. Nah, bahaya, bisa meninggal. Bisa meninggal. Jantung itu kalau terlalu cepat berdetaknya, itu pembuluh darah bisa pecah. Dan akhirnya meninggal. Nah, oleh karena itu, atas nikmatnya kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur itu dengan cara seperti apa? Kalau dengan lisan mungkin cukup. Kalau kita Islam itu alhamdulillah. Selain itu, bersyukur itu dengan cara menjaga apa yang diberi. Kalau kita diberi jantung yang sehat, ya harus kita jaga. Jangan terlalu santuy-santuy. Harus banyak olahraga agar jantungnya tetap sehat. Nah, ngomong-ngomong tentang syukur, ini ada pantun nih tentang syukur. Kita lihat contoh pantun berikut ini. Tuh pantunnya. Ya, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Salah satu contoh pantun itu mempunyai ciri-ciri, yaitu di sini di pada akhirannya ABAB. ABAB. Maksudnya ABAB. Paragraf 1. Baris pertama itu ayunannya sama dengan baris ke konsentrasi. Oke, kaki dong. Tap, kakinya turun. Nah, rambut lebat, rambutku subur. Belakangnya bukan R-nya doang. Tidak dapat dipasang jepit. Belakangnya tubuhku sehat, ucap syukur.
Darah mengalir tanpa hambatan. Jadi Quran. Baris pertama sama dengan airannya sama dengan baris ke-3. Baris kedua sama dengan baris ke-4. Pantun itu 4 baris, jadi namanya AB. A juga boleh. A boleh. AB. Daripada biasanya. Paham ya? Oke, AB. Silakan buat pantun. Temanya apa, Mak? Temanya kesehatan. Kalau jangan lihat buku dong, nggak seru ah. Bukunya sendiri. Satu kelompok buat satu. Ayo. Iya, Oke. Sudah belum? Kalau sudah, nanti langsung bisa membacakan di situ saja, nggak usah menunggu depan. Silakan dibacakan dari tempat bukunya. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran, bisa tuh pantunnya dibuat yang rapi di kertas HPS, dibingkai, taruh di kelas. Buat bias. Kelompok satu. Bagus tuh. Jadi kelasnya biar rame. Oke. Sudah? Dulu. Ya, siapa yang sudah tangan? Oke. Silakan nomor 1. Jalan-jalan sama si Otan, pulangnya membeli sayuran, jagalah kesehatan untuk bekal di masa depan. Wah, ada lagi? Kok berapa yang sudah? Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan dibacakan. Ayo berbareng. Kayak tadi kelompok 1. 1, 2, 3. Bersinar terik sama matahari, bagai api panas bara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Wah, semangat. Ya, sekarang tinggal kelompok 3 nih. Siap? Siap belum kelompok 3? Boleh. Udah. Belum kesehatan tadi, mungkin cerita untuk mencari yang temanya kesehatan. Oke, gak apa. Oke. Berikutnya, pantun yang sudah dibuat tadi, silakan nanti dituliskan di HPS, lalu dibingkai untuk hiasan ke kelas, biar makin ramai itu hiasan kelas. Ya. Nah, kita menuju kesimpulan pada hari ini. Kita udah belajar apa aja hari ini? Hari ini kita belajar apa aja? Kakinya turun. Ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Organ.
selain kita belajar tentang peredaran darah, kita belajar tentang pantun itu bersaja A, B. Oke, pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang saluran pernapasan. Kalau ini peredaran darah, besok kita akan belajar tentang saluran pernapasan. Seperti tadi, cara kita mensyukuri apa yang diberi oleh Tuhan yaitu dengan merawatnya. Kalau tadi udah bagaimana kita tahu cara kerja peredaran darah, besok kita akan tahu bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Tahukah ini lagu apa? Tahu lagunya? Satu, dua, tiga. Sesat aku sayang, kerebutanmu kami tangga, dari adan, anu ego, kata terpadu, ada Naya teman lagu wainu Cendek agung Muli datangan Di lampu merah Di lampu merah Mengganggu Gawi ada kampung, gawi ada kampung, jajanan turun, lapangan jamu-jamu, melestari turun, ajak kampung. Oke, hari ini pelajarannya sudah berjalan dengan lancar, baik, sudah paham tentang peredaran darah. Terus, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Nah, siap-siap, silakan berdoa. Udah? Yuk. Yuk, ketua kelas pimpin doanya. Berdoa lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, minta waktunya sebentar ya Pak Agus ya. Kita akan melaksanakan obrolan sedikit nih setelah tadi Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas. Gimana nih perasaannya Pak Agus setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Baik, setelah melakukan pembelajaran tadi saya hukum Bu ya. Nah, gimana Bu ya? Nama yang ngajar biasanya hanya saya dengan murid. Ini ada. Jadi ada sedikit grogi tentunya. Iya, grogi di awal ya Pak Agus ya. Tapi Pak Agus sudah merasakan plong ya Pak Agus ya setelah melaksanakan pembelajaran tadi. Baik, Pak Agus nih dari obrolan kita ini apa nih yang ingin Pak Agus dapatkan? Yang saya harapkan tentunya mendapat review dari Bu ya, karena tadi kan sudah
Ibu lihat bagaimana cara saya mengajar. Ini Ibu nanti bisa kita saling bertukar informasi ya, apa pendapat bagaimana sih ini sudah bagus atau belum. Kalau Ibu nanti bisa memberi masukan apa. Jadi Pak Agus ingin mendapatkan kita sharing ya Pak Agus ya terkait pembelajaran yang tadi sudah berjalan ya Pak Agus Iya, ya. Bu. Ya, ingin dapatkan masukan-masukan dari saya mungkin. Baik, ini Pak Agus. Tadi nih kan Pak Agus sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Apakah rencana pembelajaran yang kemarin Pak Agus buat itu sudah berjalan dengan baik sepenuhnya atau gimana, coba Pak Agus cerita? Oke, kalau untuk rencana pembelajaran, saya sebenarnya sudah berusaha sebaik mungkin agar tidak offset ya Bu ya. Tapi kalau kita sudah di kelas, ya pasti ada message-message-nya Bu, karena manajemen waktu susah. Iya, apalagi kalau sudah bermain dengan siswa itu kan ada sedikit permainan kemarin. Jadi ada sedikit permainan itu yang membuat manajemen waktunya terlalu asik. Terlalu asik ya. Jadi manajemen waktunya ya Pak ya. Iya. Terus ke tahapan-tahapan pembelajarannya mungkin Pak, apakah sudah berjalan dengan baik sepenuhnya atau ada bagian-bagian yang terlewat mungkin? Sepertinya kalau saya ingat tadi itu saya belum melakukan evaluasi di akhir Bu. Oh Iya, sepertinya belum itu Bu. Jadi karena terlalu asik, tahu-tahu sudah bel. Jadi ya sudah gitu. Iya baik. Jadi nanti di akhir mungkin di RPP Bapak ada evaluasi, Iya, tapi di pelaksanaannya belum. tidak berjalan ya Pak ya evaluasinya. Tapi langkah-langkah yang sebelum-sebelumnya mungkin dari pendahuluan dan intinya bagaimana? Sepertinya sudah terlaksana. Tapi mungkin Bu, ini ada pengamatan apa? Ada yang kurang gitu. Bagus sih Pak tadi pembelajarannya seperti itu bagus ya Pak ya. Jadinya anak-anak juga antusias sekali gitu ya belajar ya. Dan karena di sela-sela pembelajaran ada permainan-permainan gitu ya Pak ya. Baik, ini ya Pak Agus. Berdasarkan data yang saya peroleh setelah tadi Bapak melakukan pembelajaran di kelas itu diferensiasi kontennya sudah ada ya Pak, sudah muncul begitu. Kemudian untuk diferensiasi proses itu siswa juga sudah bermain peran, sudah mengamati PowerPoint, membaca buku, itu sangat berdiferensiasikan. Untuk diferensiasi produk ini Bapak belum melakukan evaluasi, jadi belum muncul ya Pak ya? Iya, ya itu tadi dikarenakan manajemen waktunya itu kurang dan terlalu asik itu tadi Bu sama siswa selama pembelajaran. Itulah kekurangan saya Bu. Berulang-ulang kali saya coba untuk melihat, tapi ya tetap itu sulit Bu untuk mengkondisikan siswa tadi dan manajemen waktu. Iya, jadi karena manajemen waktu maka diferensiasi produknya tadi belum muncul ya Pak Agus ya. Iya, untuk KSE-nya juga perlu ditingkatkan lagi. Kemudian disiplin positifnya sudah bagus Pak Agus karena sudah ada kerjasamanya ya, siswa bekerjasama dalam diskusi. Kemudian 5S-nya di awal pembelajaran itu juga sudah sangat baik. Anak-anak juga sudah muncul nih kreatifnya karena membuat hasil karya berupa pantun ya Pak Agus ya. Luar biasa sekali Pak Agus. Kemudian Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tuangkan di dalam RPP itu, kira-kira anak-anak sudah mencapai belum tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan? Untuk tujuan pembelajaran, tentunya kalau dibagi persen ya kan, persen kan itu bisa 90% misalnya. Karena kemarin lihat antusias dari siswa, hanya saja karena kemarin belum melakukan penilaian hal tersebut, jadi kurang bisa nih saya menilai ini udah berhasil belum nih tujuannya gitu Bu. Jadi karena itu sih Bu. Tapi kalau saya lihat dari respon siswa, insya Allah sih 90% berhasil. Jadi menurut Bapak tujuan pembelajaran yang diharapkan 90% sudah berhasil ya Pak ya? Kalau iya. Iya baik, alhamdulillah sekali. Kemudian mari nih Pak, kita bareng-bareng nih mengidentifikasi pembelajaran kemarin ya Pak. Kira-kira apa yang menurut Bapak sudah baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari pembelajaran yang tadi sudah berjalan? Kalau yang sudah baik itu seperti kebiasaan. Itu emang saya tekankan untuk kebiasaan. Terus
membuat siswa aktif di kelas itu alhamdulillah selama pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah dari pembelajaran. Kalau untuk yang perlu ditingkatkan mungkin manajemen waktunya. Memang ya namanya manajemen waktu gimana ya? Suka meleset-meleset Bu, itu menjadi momok tersendiri ya Bu, karena sudah merancang seperti ini, kayak seru nih, nanti selesai nih, tahunya ya masih aja kurang, ibaratnya kayak 24 jam masih kurang gitu. Iya. Sama anak Bu. Ya jadi itu ya, manajemen waktunya itu sebenarnya Bapak udah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi gitu ya, biar supaya lebih baik lagi. Kemudian ada hal lain lagi nggak Pak? Yang sesuatu yang menurut Bapak itu sudah baik, kemudian tapi masih ada nih yang perlu ditingkatkan lagi, atau yang perlu dipertahankan lagi. Karena tadi itu terlalu aktif ya Bu ya, sekarang. Jadi untuk mengkondisikan siswa itu memang tantangan tersendiri ya Bu ya, yaitu pasti efek dari kelas yang aktif seperti itu Bu. Mengkondisikan siswa itu agak sulit karena wah siswa terlalu seru nih, jadi akhirnya melebar kemana-mana kan ya. Itu ya yang perlu ditingkatkan Bapak ya. Baik, jadi tantangan ya perlu ditingkatkan dan menjadi tantangan berarti ya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya Pak nih, dari hal-hal yang tadi menurut Bapak sudah baik, yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan, masih ada nggak nih Pak yang kurang kalau menurut Bapak? Iya. Terkait dengan pengembangan area yang kemarin sudah Bapak bicarakan di tahapan yang pra itu, pasti ada sesuatu yang kurang menurut Bapak, apa yang belum terlaksana gitu, apa Pak? KSD ya gitu ya. Jadi ketika murid ke kerja kelompok itu masih ada saja beberapa siswa yang udahlah nyantai aja, udah ada yang bisa ini gitu. Masih ada aja yang seperti itu, ada yang sudah berulang-ulang kali terkali dia main kerja kelompok ya semuanya minimal ya ikut menyimak, tapi masih ada yang main ngobrol sama teman lainnya. Ini dari 6 nih yang kerja kelompok, yang ngerjakan ya yang 3-nya ngobrol tuh. Itu tantangan tersendiri juga itu Bu. Itu jadi itu termasuk hal yang menurut Bapak masih perlu diperbaiki ya Pak ya. Jadi keterampilan sosial emosionalnya. Oh itu jadi. Nah kemudian area pengembangan yang lainnya bagaimana Pak? Sudah ya, sudah berjalan dengan baik untuk area pengembangan yang lain. Iya. Nah, kemudian terkait tadi Pak yang menurut Bapak perlu diperbaiki, menurut Bapak solusinya atau rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Rencana tindak lanjutnya ya tentunya nanti dilangsung kembali itu terkait tadi yang waktu tadi, terkait yang waktu tadi ya. Mungkin nanti bisa dikasih sedikit peraturan ketika kita melakukan permainan di kelas, biar nggak bisa gitu. Ada sih peraturan, kalau perlu kasih kamar loh, beratnya gitu. Kalau untuk yang masalah manajemen kelas ya itu nanti mungkin juga perlu ada kesepakatan bersama antara saya dan siswa, biar nanti kelas itu lebih kondusif itu gimana caranya nanti dibicarakan bersama siswa. Terus kalau untuk yang keterampilan sosial emosional jadi ya itu perlu yang setiap hari sebenarnya sudah dikasih ya, tapi mungkin emang harus setiap hari sih seperti itu. Emang harus setiap hari dihimbau untuk aktif lah kerja. Gitu ya Pak. Jadi perlu manajemennya waktu tadi, kemudian yang lainnya itu perlu ditingkatkan lagi ya Pak. Ya. Kemudian ini Pak, untuk tindak lanjut Bapak untuk pengembangan diri Bapak ini bagaimana terkait pembelajaran yang tadi sudah berjalan? Untuk pengembangan diri, mungkin saya akan cari-cari solusi karena sekarang kan udah di dunia digital ya. Untuk kalau kemarin pakai setelah mengikuti ketiga kebetulan saya juga begitu, jadi udah diajari gimana cara cari jurnal yang mudah. Nah itu mungkin nanti saya bisa cari-cari solusi dari berbagai sumber Bu, dari jurnal-jurnal itu untuk masalah yang saya hadapi di kelas. Sama mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan ya
saya ikuti kayak kakak nanti lebih dibahas mungkin saya angkat agar dibahas. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk rencana untuk pengembangan diri tindak lanjutnya itu Bapak nanti akan berusaha untuk melihat jurnal-jurnal untuk pengembangan diri Bapak di kelas ya. Kemudian untuk mengikuti kegiatan KKG itu juga. Nah itu terkait dengan tadi kapan nih akan Bapak lakukan? Awalnya cuma segera itu ya segera dilakukan karena ya itu kan kalau kelas seperti itu terus ya sebagai guru juga pasti ada rasa yang kok gini sih ya kurang puas lah itu ya pasti ya segera dilakukan untuk apa ya mencari solusinya itu tadi. Kalau untuk yang kakak itu nanti dijadwalkan aktif biasanya itu kan 1 bulan 2 kali. Oh gitu. Iya, berarti dalam waktu dekat ya Pak ya? Iya, dalam waktu dalam dekat waktu dekat. Bapak lakukan. Oke, baik. Luar biasa sekali nih Pak. Kemudian siapa nih yang akan Bapak libatkan untuk mendukung Bapak melakukan tindak lanjut terhadap tadi masalah-masalah yang tadi Bapak hadapi tadi? Tentunya untuk yang bisa mendukung saya itu ya murid kemudian rekan sejawat di lingkungan sekolah ini ya untuk kita sharing diskusi dan yang utama ya Pak sekolah sebagai leadernya gimana biasanya ilmunya juga banyak. Jadi nanti Bapak akan melibatkan kepala sekolah untuk mendukung Bapak ya, kemudian rekan sejawat dan murid karena segala sesuatu yang kita lakukan pembelajaran ini pada dasarnya yaitu untuk menuntun murid ya Pak ya, benar. untuk menuntun murid supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Pak Agus. Gimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini apa nih yang Bapak rasakan tadi di awal tadi sebelum kita ngobrol sama di akhir ini kita ngobrol gimana perasaan? Kalau yang saya rasakan waktu sebelum ngobrol itu ada unek-unek ini perlu dikeluarkan curhatan ini curhatan ke siapa tapi karena kita juga sudah merencanakan kalau nanti kita mau ngobrol lagi nanti saya keluarkan unek-uneknya. Alhamdulillah ya pulang ya Bu ya karena sudah mengeluarkan unek-unek juga Ibu juga sudah memberi sedikit masukan jadi ya semoga saja nanti masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan. Baik, amin. Semoga saja ya Pak setelah kita sama-sama belajar ini Pak, Iya. sama-sama belajar bertukar pikiran gitu ya Pak. Jadi perasaan Bapak setelah ngobrol sama saya jadi lebih plong gitu ya Plong, Pak ya. oh. Baik, terima kasih. Ini di ujung pembicaraan kita ya Pak ya. Semoga nanti ke depannya pembelajaran-pembelajaran yang Bapak lakukan itu lebih baik lagi. Amin. Amin, baik. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Iya, Bu, ucapkan terima sama-sama. kasih. Ya, selamat siang.